Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurmah Hudiarti dengan nomor NPM 23120090. Saya Widya Rama Pangestu, NPM 231200053. Perkenalkan, nama saya Safira Salsa Oktaviani, NPM 23120087. Perkenalkan, nama saya Yunita Puji Kusuma Tias, NPM 231200078. Perkenalkan, nama saya Leili Julia Wulandari, NPM 231200072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami dari tim Sobat Sharing. Jadi hari ini kami akan mengangkat cerita dari narasumber Sobat Sharing yang merupakan salah satu korban kasus yang sedang marak akhir-akhir ini, yaitu kasus pelecehan. Setelah ini kita akan mendengarkan cerita lengkap dari salah satu korban yang sudah bersama dengan rekan kami dari tim Sobat Sharing, yaitu Saudara Salsabila. Kami persilahkan. Kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia, khususnya pada tahun 2023 ini, di mana korban kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki sebesar 20% dan perempuan 80%, di antaranya pelaku kekerasan seksual pada perempuan sebanyak 10,4% dan laki-laki 89,6%. Umur korban balita rata-rata pada umur 0,5 tahun itu sebanyak 7,4%. Sekarang saya sudah bersama salah satu korban yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam acara Diam Dalam Bising. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Langsung saja saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan wawancara Diam Dalam Bising. Yang pertama, apakah Anda pernah mengalami kejadian yang mengarah ke pelecehan seksual? Pernah. Bisa diceritakan secara detail tentang kejadian tersebut? Bisa. Jadi waktu itu saya sama teman-teman saya mau pergi ke angkringan yang ada di dekat kos, di mana angkringan tersebut banyak bapak-bapak yang sedang membeli makan dan minum. Jadi awalnya itu saya sama teman-teman saya mau beli es yang ada di angkringan. Nah, di situ juga ada bapak-bapak dan kami menunggu es itu sambil duduk di tempat yang tidak begitu ramai. Waktu itu ada beberapa bapak-bapak yang datang melewati jalan di belakang saya, di mana jalan tersebut masih agak cukup luas, tapi bapak-bapak itu malah mendekat di punggung saya dan menyentuh pantat saya. Habis itu saya langsung berdiri dan menatap bapak tersebut dengan tatapan yang risih gitu sih. Setelah kejadian tersebut, apa yang Anda rasakan? Sebenarnya kalau ditanya seperti itu, saya merasa agak trauma. Apakah Anda menceritakan kejadian tersebut sama orang-orang di sekitar? Iya, tetapi saya hanya menceritakan kepada teman-teman saya, khususnya teman yang bersama saya waktu beli es itu sama beberapa. Bagaimana respon dan perubahan sikap orang di sekitar Anda setelah mengetahui kejadian pelecehan seksual tersebut? Teman saya menyarankan saya apabila saya mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain, saya harus berani speak up agar nantinya tidak terulang kembali. Anda sebagai korban, apakah merasa benci pada pelaku dan merasakan trauma mendalam? Kalau ditanya benci sih enggak ya, tapi ya siapa sih yang enggak merasa trauma dan ya agak benci sama orang yang udah melakukan hal tersebut sama kita, hal yang enggak senonoh. Jadi ya apalagi hal yang menyangkut seksual tersebut. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara.
Kembali lagi di acara Diam Dalam Bising. Dengan saya Wulan akan melanjutkan wawancara yang sudah dilakukan oleh teman saya Salsabila. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kedua yang mengalami hal serupa, yaitu kasus pelecehan seksual. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Langsung saja, apakah Anda pernah mengalami kejadian yang mengaruh ke pelecehan seksual? Iya, pernah. Bisa diceritakan secara detail tentang kejadian tersebut? Bisa. Sejak kecil, saya selalu ditinggal sama bapak saya pergi bekerja dan dititipkan ke nenek. Seiring berjalannya waktu, tepat di kelas 5 SD, saya mengalami pelecehan seksual. Gimana hari itu saya dan adik sepupu saya sedang bermain game di komputer. Berhubung tempat duduknya cuma satu, saya harus mengalah dan berdiri di belakang kursi. Lalu tiba-tiba si pelaku menempelkan alat kelaminnya ke pantat saya. Di situ saya kaget dan langsung lari, tetapi saya berhasil ditangkap dan hampir saja diseret. Semenjak kejadian tersebut, saya merasa takut terhadap orang-orang di sekitar saya. Tetapi kejadian tersebut terulang lagi pada saat saya kelas 6 SD. Saya memiliki seorang adik dan kebetulan waktu itu adik saya ikut bersama si pelaku. Saya tidak tahu kalau ternyata si pelaku menuju ke kamarnya. Lalu saya mengikuti si pelaku dan adik saya. Saya duduk tidak bersebelahan dengan si pelaku, melainkan menjaga jarak yang bisa dibilang sangat jauh dari si pelaku. Tetapi sama saja tangan saya ditarik paksa tiba-tiba untuk memegang alat kelamin dia. Saya kaget, syok, karena kejadian tersebut terulang lagi yang kedua kalinya. Saya refleks langsung mengambil adik saya dan pergi dari rumah si pelaku. Setelah kejadian tersebut, apa yang Anda alami dan rasakan? Yang pastinya saya mengalami trauma yang sangat mendalam, apalagi itu di sekitar lingkungan saya. Apakah Anda menceritakan kejadian tersebut kepada orang terdekat? Cuma ada beberapa orang yang mengetahui bahwa saya mengalami pelecehan seksual. Bagaimana respon orang sekitar Anda setelah mengetahui hal tersebut? Banyak yang tidak percaya bahwa saya mengalami kasus pelecehan seksual dan yang pastinya tidak menyangka bahwa orang terdekat yang melakukan hal tersebut kepada saya. Apakah Anda membenci pelaku atas apa yang dia lakukan? Iya, saya sangat benci terhadap pelaku dan saya sangat kecewa kenapa dia melakukan hal seperti itu kepada saya. Terima kasih. Baik, itu tadi merupakan kisah pilu dari narasumber kami. Cukup sekian dari saya, Wulan dan Salsabila, sebagai reporter dari acara Diam Dalam Bising. Di sini saya akan melanjutkan keterkaitan hasil reporter yang sudah dilakukan oleh saudari Wulan dan Salsabila. Menurut kami, jika dikaitkan dengan konsep dasar gender itu pada bab 1 mengenai kesetaraan gender, di mana
Dua video dari narasumber kami mengalami permasalahan kesetaraan gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa tersoliasi pada kaum laki-laki dan perempuan, dan terjadilah marginalisasi terhadap perempuan. Marginalisasi sendiri berarti menempatkan perempuan pinggiran yang menganggap perempuan itu lemah, sehingga munculnya kekerasan terhadap perempuan berupa pelecehan, penganiayaan, membunuh, dan lain sebagainya. Dalam kerangka ini, pendidikan akan diperuntukkan untuk semua kalangan. Dan apabila ada yang mengalami hal tersebut di sekitar kita, diberikan dukungan arahan akan sangat penting bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Wulan dan Saudari Salsabila yang sudah membersamai bincang-bincang antara narasumber dari Sobat Sharing. Kami sebagai presenter tim Sobat Sharing undur diri. Saya Vira sebagai kameramen atau editor. Saya Wulan sebagai reporter. Saya Salsabila sebagai reporter. Saya Widya sebagai presenter. Saya Yunita sebagai presenter. Kami tim Sobat Sharing Kakde Gender mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.